wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya setelah kita menunaikan kewajiban melaksanakan sholat subuh berjamaah di rumah Allah ini, sama-sama kita sejenak bermajlis di dalam kajian hadis, dalam bacaan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis lanjutan yang berhubungan larangan melakukan kezaliman, larangan berbuat zalim. Saudaraku rahmati Allah, di mana di pertemuan sebelumnya kita sempat membahas firman Allah Subhanahu wa taala dan juga satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam ayat dan hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa nanti pada hari kiamat kelak binatang yang pernah Allah hidupkan dia semasa di dunia, yang mana binatang ini pernah berbuat zalim terhadap binatang yang lain, ataupun sesama jenis binatang tersebut, sespesies dengan binatang tersebut, ataupun binatang yang di luar spesiesnya, yang intinya siapapun, apapun binatang yang pernah semasa di dunia pernah berbuat zalim terhadap binatang yang lain, maka nanti pada hari kiamat Allah akan menghakiminya. Nanti pada hari kiamat binatang tersebut juga akan dihakimi, akan dikumpulkan kembali oleh Allah, kemudian akan meminta untuk membalas satu sama yang lainnya jika ada binatang yang terzalimi oleh binatang yang lain. Dalam hadis disebutkan secara gamblang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan sangat tegas menyampaikan Rasulullah, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah hatta yuqala lisyatil jalha min asyatil qarna. Rawahu Muslim. Dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah menyampaikan, kalian pasti akan menunaikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Kalian pasti akan mengembalikan apapun yang pernah kalian ambil dari hak-hak orang lain, yang pernah kalian curi, yang pernah kalian rampok, yang pernah kalian rampas, yang pernah kalian korup. Semua itu nanti kalian pasti akan mengembalikannya kepada si pemiliknya pada hari kiamat kelak. Sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk akan diberi hak untuk membalas. Kambing yang tidak bertanduk akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk membalas, mengkisos kambing yang bertanduk yang telah pernah menanduknya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita jadikan
renungan bersama. Nanti pada hari kiamat kelak, kata Rasulullah, semua manusia yang pernah melakukan kezaliman, apakah itu bentuk kezaliman dengan mengambil harta benda milik orang lain yang dianggap miliknya, dia rampas, dia ambil tanah orang, dia tukar, dia robah, dia palsukan sertifikat tanah orang, dia ambil tanah orang gara-gara ingin dia bikin mungkin batas tanah, dia bikin pagar, tapi sudah mengambil tanah orang lain sejengkal saja, itu juga telah mengambil hak orang lain. Dia korupsi uang negara, dia korupsi uang masyarakat. Dan apapun pengambilan, yang mana pengambilan itu bukan haknya, nanti pada suatu saat pada hari kiamat Allah akan menyidangnya, Allah akan menghakiminya. Dia nanti pada suatu saat pasti akan mengembalikan harta yang pernah dia ambil, yang itu bukan haknya. Pasti itu, kata Rasul. Untuk meyakinkan kita, Rasulullah SAW menyatakan, bahkan ini seakan-akan Nabi ingin meyakinkan kita bahwa itu pasti terjadi. Pasti terjadi apa? Pasti nanti orang yang melakukan kezaliman akan mengembalikan hak-hak orang yang terzalimi. Pasti. Nah, untuk meyakinkan kita apa? Rasulullah menyampaikan, bahkan sampai kambing pun, maksudnya, coba. Kambing yang tidak bertanduk, yang dia pernah ditanduk oleh kambing yang bertanduk, nanti kambing yang tidak bertanduk ini, si korban kezaliman kambing yang bertanduk akan diberikan kesempatan oleh Allah. Wahai kambing, yang dulu pernah kamu ditanduk oleh kambing ini, maka balaslah. Untuk apa ini? Untuk apa terjadi yang seperti ini? Untuk apa hisab ini terjadi? Kok binatang pun dihisab? Kok binatang pun dikumpulkan kembali nanti pada hari kiamat? Untuk apa itu semuanya? Para ulama menyatakan Allah ingin menampakkan keagungannya, keadilannya di hadapan manusia, bahwa Allah mampu untuk mengadili siapapun seadil-adilnya, supaya manusia itu tersadari, supaya manusia itu sadar, supaya manusia itu yakin, percaya bahwa itu mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingin mengatakan kepada manusia, Allah itu adalah adil dan sangatlah adil terhadap apa yang akan dia lakukan nanti pada hari kiamat. Persidangan Allah itu persidangan yang tidak ada belas kasihnya. Kalau memang dia bersalah, ya dia akan divonis orang yang bersalah. Kalau memang dia orang benar, maka Allah akan jadikan dia orang benar. Beda dengan persidangan di manusia sesama manusia di muka bumi ini. Hukumnya bisa seperti hukum pisau istilahnya, tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum manusia itu hukum yang bisa ditawar-menawar, bisa dibeli oleh uang. Hukum yang bisa memihak kepada siapa yang memberi upah untuknya, sogokan untuknya. Namun kalau Allah tidak demikian, Allah akan berlaku seadil-adilnya. Makanya bagi mereka-mereka ataupun siapa saja yang dia itu aktif apa? Aktif melakukan kezaliman semasa di dunia, dan itu kalau dia masih di dunia, maka Rasulullah memesankan dalam hadis Sahih Al-Bukhari, hendaknya dia bersegera meminta maaf, dia bersegera untuk memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada orang yang pernah dia zalimi. Karena apa? Nanti kalau tidak demikian, kalau dia tidak bersegera untuk memohon maaf, meminta ampun, nanti dia akan menjadi orang yang bangkrut. Dan inilah yang pernah kami sampaikan dalam beberapa pertemuan sebelumnya, di mana nanti dia akan menjadi orang yang bangkrut. Dan kami sudah tidak perlu menjelaskan lagi apa makna bangkrut yang dimaksud oleh hadis, karena memang sudah pernah kami sampaikan dalam beberapa pertemuan terakhir kemarin. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan coba lanjutkan pembahasan ataupun pembacaan hadis masih dalam tema yang sama. Masih dalam tema yang sama, yaitu larangan berbuat zalim, di
di mana dalam bab ini Imam An-Nawawi rahimahullah juga menukilkan hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Muttafaqun alaihi wa lafdhul Bukhari. Hadis muttafaqun alaihi dan lafaz hadis ini adalah dalam Sahih Al-Bukhari. Apa kata Rasulullah dalam hadis ini? Yang mana hadisnya juga merupakan hadis yang dinukilkan tadi oleh Imam Nawawi dalam bab larangan berbuat zalim. Orang muslim adalah al-muslimu man salima al-muslimuna, yaitu orang yang muslim lainnya selamat min lisanihi, dari lisannya, wa yadihi, dan dari tangannya. Wal muhajiru, sedangkan orang yang berhijrah adalah man hajara ma nahallahu anhu, yaitu orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah mendefinisikan, menjabarkan, menjelaskan siapa sih sebenarnya orang muslim yang baik itu. Muslim yang bagaimana sih? Muslim yang dikatakan muslim yang hakiki. Muslim yang bagaimana sih yang dikatakan muslim yang benar-benar muslim? Jadi Nabi ingin menyampaikan itu kepada kita. Siapa sih muslim itu? Muslim adalah mereka yang tangannya, lisan dan tangannya itu membuat orang lain itu nyaman, aman, nyaman. Dalam artian apa? Di sini makna lisan adalah perkataannya, perkataannya, ucapannya, omongannya itu membuat orang nyaman, tidak tersakiti. Tidak, ya sikit-sikit ngomong nyakitin hati, gitu. Tidak mengeluarkan perkataan-perkataan dusta, bohong. Tidak mengeluarkan berita-berita ghibah. Tidak menyampaikan omongan-omongan yang palsu. Nah, ini namanya adalah orang lain terus selamat dengan lisannya. Dia tidak mencaci, tidak melaknati sesama muslim. Lisan yang terjaga dari menghibahi orang lain. Lisan yang membuat orang lain yang ada di sekitarnya itu nyaman dan aman, tenang, tentram. Itulah muslim yang bagus. Itulah baru dikatakan seorang muslim. Nah, mafhum mukhalafah, seakan-akan Nabi ingin katakan kalian belum dikatakan muslim. Kalian belum dikatakan seorang muslim yang benar apabila lisanmu itu masih mengganggu orang lain. Yang apabila lisanmu itu membawa malapetaka untuk orang lain, membawa keburukan untuk orang yang ada di sekitarmu, itu bukan muslim yang baik. Maka perlu dipertanyakan kemusliman seseorang kalau lisannya itu masih mentahdir, mencaci, menghardik, menyesat-nyesatkan orang sembarangan. Lisan yang tidak sanggup dia jaga dari riba. Lisan yang seperti ini bukan lisan yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Bukan lisan yang semestinya harus dimiliki oleh seorang muslim. Dan ini banyak hari ini kaum muslimin dirahmati Allah. Dia muslim, tapi lisannya bukan lisan muslim, yang tidak membawa keselamatan untuk orang lain. Muslim dari kalimat selamat juga, membawa kesejahteraan bagi orang lain, membawa keselamatan bagi orang lain. Jadi kalau ada muslim yang lisannya malah membawa sebaliknya. Sebaliknya apa? Sebalik keselamatan untuk orang lain, malah membawa malapetaka, keburukan bagi yang lain, maka itu bukan lisan seorang muslim. Ya, ini hati-hati. Jadi Nabi menyatakan apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi. Al-muslim, muslim adalah orang yang muslim lainnya merasa aman, nyaman, terselamatkan dengan lisannya. Lisannya di sini apa? Dengan omongannya, dengan ucapannya. Wayadih, kata Nabi. Dan muslim adalah di mana nanti muslim-muslim yang lainnya selamat, aman, nyaman dengan tangannya. Apa tangannya di sini maknanya? Sikap perbuatannya. Jadi sikap perbuatannya ini membuat orang lain nyaman dan aman, bukan malah membawa kegaduhan. Bukan sikapnya itu, perilakunya itu, tingkah lakunya itu membuat orang lain itu merasa tidak tentram, tidak nyaman. Nah, itu bukan muslim. Jadi al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi
Muslim adalah orang yang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Lisan adalah ucapan, omongan, perkataannya, sedangkan tangan di sini maknanya apa? Perbuatannya. Jadi perbuatan kita itu, kalau perbuatan kita ini membawa manfaat, membawa kebaikan kepada yang lain, itu baru dikatakan orang muslim yang benar. Namun kalau perbuatan kita malah mengganggu orang, perbuatan kita malah membuat orang lain risih, membuat orang lain yang ada di sekitar kita itu terganggu gara-gara keburukan sikap kita, maka muslim yang seperti itu perlu dipertanyakan. Perlu ada tanda tanya besar terhadap pribadi muslim yang seperti itu. Dia muslim atau bukan muslim? Karena kalau memang dia muslim, sekali lagi dan sekali lagi, Nabi Muhammad SAW, Rasul kita, teladan kita, seakan-akan ingin menjelaskan, ingin mendefinisikan siapa sih muslim yang sebenarnya. Muslim yang sebenarnya adalah muslim yang lisan ucapannya, tangan perbuatannya itu membuat muslim-muslim yang lain itu nyaman, aman, tentram, tidak membawa bahaya bagi yang lain, tidak membawa masalah bagi yang lain. Ya ini, maka kita wajib mengintrospeksi. Kita sudah menjadi muslim atau belum muslim? Lisan kita lisan muslim atau lisan apa? Sikap perbuatan kita sikap perbuatan amal seorang muslim atau enggak? Itu harus dikoreksi. Karena memang yang membuat nanti penghuni neraka juga paling banyak adalah penyebabnya apa kata Nabi di hadis yang lain? Karena lisannya. Dalam hadis yang lain juga disebutkan tambahan, yaitu kemaluannya. Karena dia suka berzina. Jadi lisan dan kemaluan menjadi penyebab banyak penghuni neraka nanti diisi oleh Allah. Maksud lisannya apa? Lisan yang tidak benar. Karena begitu banyak dosa-dosa itu berdasarkan asbab kesalahan lisan. Syirik, kufur, menyampaikan hadis-hadis palsu, ghibah, juga fitnah, cacian, itu berhubungan dengan lisan sebenarnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan di lanjutan hadis, wal muhajiru, orang yang berhijrah adalah siapa yang dikatakan orang yang berhijrah yang hakiki, yang dia telah betul-betul berhijrah? Man hajara ma nahallahu anhu, yaitu orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah orang yang betul-betul berhijrah. Berarti hijrah apa makna hijrah? Logika hijrah berarti ada sesuatu yang ditinggalkan. Ada sesuatu yang ditinggalkan, kemudian ada sesuatu yang dia tujukan. Itu nama hijrah. Logika hijrah tersirat dari kalimat hijrah berarti apa? Perpindahan. Berpindah. Hijrah apa? Berarti karena nama berpindah ada sesuatu yang ditinggalkan, kemudian ada sesuatu pula yang ditujukan. Itu hijrah. Apa yang ditinggalkan? Maksiat, keburukan, kejelekan, dosa ditinggalkan. Itu sudah menjadi konsekuensi orang yang mengatakan dia sudah berhijrah. Kalau ada orang katanya berhijrah, sudah hijrah, aku sudah hijrah, aku sudah hijrah, namun dia masih belum meninggalkan sesuatu dari dosa, belum, berarti dia belum berhijrah. Karena sudah menjadi konsekuensi dari hijrah itu sendiri, ada sesuatu yang harus ditinggalkan. Dalam hal ini apa? Berarti dia harus meninggalkan maksiat, ataupun tempat yang dimana di situ hidupnya maksiat harus dia tinggalkan. Tidak boleh nyaman dan aman duduk di tempat dimana di situ banyak komunitas orang-orang yang kufur terhadap Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari Al-Quran dan Sunnah. Gak boleh kita tinggal di tempat itu. Gak boleh. Kita harus menyelamatkan iman kita. Kemudian apa? Setelah kita harus meninggalkan tempat yang membuat tidak nyaman agama kita, kita juga harus meninggalkan apa? Orang yang membuat tidak nyaman agama kita. Dan juga amalan-amalan yang mengganggu amal soleh kita harus kita tinggalkan. Itu namanya hijrah. Sekali lagi dan sekali lagi, Nabi ingin mendefinisikan hijrah yang hakiki. Tidaklah seseorang dikatakan hijrah adalah melainkan orang-orang yang meninggalkan segala yang Allah larang. Itu baru hijrah. Kalau dia katakan dia sudah berhijrah, namun masih aktif, masih hobi, masih nyaman dengan maksiat yang dia lakukan, dia masih belum
ringan, belum mudah meninggalkan maksiatnya, maka dia belum dikatakan hijrah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Muttafaqun alaih dalam lafaz Al-Bukhari. Jadi seperti itulah Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, dan ini sekali lagi hadis dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam bab larangan berbuat zalim. Jadi Nabi juga ingin memesankan kepada kita, ada siratan makna dalam hadis ini. Ternyata kezaliman juga bisa dilakukan oleh manusia lewat lisan dan perbuatannya. Jadi ada orang berbuat zalim dengan lisannya, ada yang berbuat zalim dengan perbuatannya. Jadi kezaliman lisan berupa cacian kepada orang lain, berupa fitnahan, penyebaran berita-berita hoax tentang saudara muslimnya, dia tebarkan berita-berita ghibah, berita-berita yang tidak benar, ataupun bahkan berita benar tapi dilarang untuk menyampaikan karena itu berhubungan dengan privasi seseorang, aib seseorang, tapi dia sebar luaskan misalnya. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang berarti telah berbuat zalim dengan lisannya. Ada yang terkadang dia berbuat zalim dengan lisannya kepada Nabi. Bagaimana maksudnya? Dengan menyampaikan hadis-hadis palsu. Dia sampaikan ini perkataan dari Rasulullah, padahal Nabi nggak pernah berkata seperti itu. Berarti lisannya adalah lisan yang telah melakukan kezaliman. Dan ini besar dosanya. Kenapa? Karena dia telah melakukan kezaliman kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin meyakinkan umat Muslim dengan hadis palsu. Tak bisa, dosa. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar. Kama kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, siapa saja yang berdusta atas namaku, dalam artian apa? Menyampaikan tentangku padahal aku tidak seperti itu. Yang menyampaikan tentang sabdaku padahal aku nggak pernah bersabda seperti itu, dia sandar-sandarkan sesuatu itu kepada aku padahal itu bukan dariku. Orang yang berdusta atas nama Nabi, kata Nabi apa? Maka tempatnya nanti akan disediakan, tempatnya di neraka. Tegas. Berarti dia telah berbuat zalim kepada Nabi. Dia berbuat zalim kepada Allah. Lisannya itu telah menzalimi Allah, Rasul, dan kaum muslimin. Jadi ini adalah juga bahagian dari kezaliman. Kezaliman lisan. Kezaliman apa lagi? Kezaliman tangan, mengambil orang lain, hak orang lain, ya, memukul, membunuh muslim yang tidak bersalah, ya. Kemudian juga dengan sikap tingkah laku yang lain-lain yang bisa diambil dan bisa diangkat contoh masing-masing oleh kita masing-masing. Jadi kezaliman intinya bisa dilakukan juga dengan perbuatannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang mudah-mudahan kita benar-benar menjadi muslim yang hakiki, muslim yang sebenar-benar muslim. Muslim di mana lisan, ucapan, dan tangan ataupun perbuatan kita ini membuat orang-orang yang ada di sekitar kita ini merasa tentram dan nyaman. Yang mana lisan dan tangan kita ini membawa manfaat bagi yang lain, bukan malah lisan dan tangan ini membawa keburukan bagi yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yaitu yang membawa manfaat bagi yang lain. Yang membawa manfaat apa? Yang membawa lisannya itu dan tangannya itu membawa manfaat bagi yang lain. Ya, ini yang dikatakan muslim yang sebenar-benar muslim. Mudah-mudahan kita termasuk muslim yang sebenar-benar muslim dan kita mati dalam keadaan muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma innana nas'aluka lisanan dhakiran wa qalban syakiran. Allahumma innana na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma innana na'udzu bika min adab jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma innana nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma innana nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.